Bab 11. Pada kunjunganku yang berikutnya ke perpustakaan di Amsterdam, ternyata Mr. Binet telah menyiapkan beberapa materi untukku selama aku pergi. Ketika aku pergi ke ruang baca langsung dari sekolah dengan ransel buku masih di punggung, ia mengangkat wajah sambil tersenyum. "Kau rupanya," katanya dengan bahasa Inggris yang sopan. "Sejarawan mudahku, aku punya sesuatu untukmu, untuk proyekmu." Kuikuti dia ke mejanya dan ia mengambil sebuah buku. "Buku ini tidak terlalu tua," katanya padaku. "Tapi di dalamnya ada beberapa kisah yang sangat tua. Cerita-cerita itu bukan cerita yang menyenangkan, tapi mungkin bisa membantumu menulis makalahmu." Mr. Bennet membawaku ke meja, dan aku menatap punggungnya yang bersweater dengan penuh rasa terima kasih. Aku merasa tersentuh karena dipercaya dengan sesuatu yang mengerikan. Buku itu berjudul Tales of the Carpathian, kisah-kisah dari pegunungan Karpatian. Buku besar kumal berasal dari abad ke-19, diterbitkan secara pribadi oleh kolektor Inggris bernama Robert Digby. Kata pengantar Digby menggambarkan petualangannya di alam pegunungan liar dan bahasa-bahasa yang lebih asing lagi. Walaupun ia juga pergi ke sumber-sumber di Jerman dan Rusia untuk sebagian tulisannya. Kisah-kisahnya juga terdengar aneh, gaya bahasanya lumayan romantis, tapi setelah aku lama mempelajarinya, menurutku versi-versinya lebih baik dibandingkan kolektor-kolektor dan penerjemah-penerjemah setelah dia. Di buku itu ada 2 cerita tentang Pangeran Dracula, dan kubaca keduanya dengan semangat. Yang pertama menceritakan Dracula yang gemar makan di luar rumah, di antara mayat orang-orang yang disulanya. Suatu hari, begitu yang kubaca, seorang pelayan mengeluh terang-terangan pada Dracula tentang bau busuk mayat-mayat itu. Dan sang pangeran memerintahkan orang-orangnya menyuap pelayan tersebut di atas yang lain-lain agar bau busuk itu tidak lagi mengganggu hidung si pelayan. Digby menyajikan versi yang agak berbeda, di mana Dracula berteriak menyuruh menyiapkan pasak kayu yang panjangnya 3 kali pasak-pasak yang dipakai untuk orang-orang lain. Kisah kedua sama seramnya. Kisah itu menceritakan Sultan Mehmed II yang mengirim 2 utusan ke Dracula. Ketika kedua utusan tersebut menghadap, mereka tidak melepas serban. Dracula menuntut penjelasan mengapa mereka bersikap tidak hormat seperti itu padanya. Dan mereka menjawab mereka hanya mengikuti adat istiadat mereka. "Kalau begitu akan kubantu kalian memperteguh adat istiadat kalian," kata sang pangeran, dan dia menyuruh orang-orangnya memaku serban itu ke kepala kedua utusan tersebut. Kusalin versi Digby mengenai 2 kisah pendek itu ke buku catatanku. Ketika Mr. Bernard datang lagi untuk melihat apakah aku perlu sesuatu, kutanya dia, apakah kami bisa mencari beberapa bahan lagi mengenai Dracula dari sumber-sumber yang sejaman dengannya, kalau ada. "Tentu saja," katanya sambil mengangguk muram. Saat itu dia akan pergi dari mejanya, tapi dia akan mencarikannya begitu punya waktu. Mungkin setelah itu ia menggeleng, tersenyum. Mungkin setelah itu aku akan menemukan topik-topik lain yang lebih menyenangkan. Misalnya arsitektur abad pertengahan. Aku berjanji sambil tersenyum juga bahwa aku akan memikirkan hal itu. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih riang daripada Venesia pada hari yang berangin sepoi-sepoi. Panas tak berawan. Di laguna perahu-perahu bergoyang digerakkan alun seolah akan melepaskan diri dari tambatan dan berlayar sendiri. Hiasan bagian depan bangunan-bangunan terang benderang di bawah cahaya matahari. Air laut berbau segar kali ini. Seluruh kota seakan menggelembung bagai layar. Sebuah perahu yang menari-nari tak tertambat siap berlayar. Ombak-ombak di tepian piazza di San Marco menjadi kacau di belakang perahu-perahu motor, menciptakan musik yang ramai tapi vulgar, bagaikan simbal beradu dengan simbal. Di Amsterdam yang dijuluki Venesia Utara, cuaca yang riang seperti ini akan membuat kota itu berbinar dengan semangat baru. Di sini, ini berakhir dengan menunjukkan celah-celah di antara kesempurnaan. Kolam air mancur yang ditumbuhi rumput liar di salah satu lapangan misalnya, yang airnya seharusnya memancar tinggi tapi nyatanya hanya menetes pelan. Kuda-kuda Steinmark bergerak-gerak tidak mau diatur di bawah cahaya berkilauan. Tiang-tiang di istana Doge hakim tinggi kotor tidak pernah dicuci. Aku mengomentari suasana kemasuran yang bobrok ini, dan ayahku tertawa. "Matamu memang tajam melihat situasi," katanya. Venesia terkenal akan pertunjukan panggungnya, dan dia tidak peduli dirinya sedikit bobrok asal seluruh dunia mengalir ke sini untuk memujanya.
Tangannya bergerak ke arah kafe-kafe di udara terbuka, tempat favorit kami setelah Florian. Ada turis-turis bersimbah peluh. Topi dan baju mereka melambai-lambai ditiup angin semilir dari laut. Tunggulah sampai nanti malam. Kau tak akan dikecewakan. Tata panggung memerlukan cahaya yang lebih lembut daripada ini. Kau akan terkejut melihat perubahannya. Saat ini sambil menyesap minuman orange, aku merasa terlalu nyaman dan enggan bergerak. Menunggu kejutan menyenangkan cocok sekali dengan mauku. Saat itu hari-hari panas terakhir sebelum ke sekolah. Dan kalau aku mujur, belajar sambil bertamasya dengan ayahku sementara ia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Melakukan negosiasi, kompromi, dan tawar-menawar yang sengit. Musim gugur ini akan ke Eropa Timur lagi, dan aku mulai melobinya agar boleh ikut. Ayahku menghabiskan bir dan membuka-buka buku panduan perjalanan. Ya, ia tiba-tiba bersemangat. Ini dia San Marco. Kau tahu, Venesia, Rizal, Bizantium selama berabad-abad, dan adidaya di laut juga. Bahkan Venesia mencuri beberapa barang berharga dari Bizantium, termasuk binatang-binatang komedi putar di atas sana. Aku menengok dari bawah awning ke Saint Mark. Tempat kuda-kuda tembaga seakan menarik beban berat berupa kubah-kubah timah yang seolah menetes mencair di belakang mereka. Seluruh basilika itu memang seakan mencair di bawah sinar matahari yang cerah dan panas. Neraka berisi harta karun. San Marco sebagian didesain meniru Saint Sophia di Istanbul. Istanbul? Tanyaku cerdik sambil mengeruk es dari gelas. Maksud ayah mirip dengan Hagia Sophia. Tentu saja Hagia Sophia direbut Kesultanan Ottoman. Jadi ada menara-menara kecil di luar. Dan di dalamnya ada perisai besar bertuliskan ayat-ayat suci Muslim. Kau benar-benar bisa melihat timur dan barat bersatu di sana. Tapi lalu ada kubah-kubah besar di atasnya, jelas peninggalan Kristen dari Bizantium, seperti kubah San Marco. Dan kubah-kubah itu mirip ini? Aku menunjuk ke seberang piazza. Ya, sangat mirip, tapi lebih besar, lebih megah. Luas tempat itu sangat luar biasa, membuatmu menahan napas. Oh, kataku, boleh aku pesan minum lagi? Ayah tiba-tiba melotot padaku, tapi terlambat. Sekarang aku tahu ia pernah pergi ke Istanbul.